Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk ulasan tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November 2024. Dan untuk minggu ini seperti janji saya di grup Telegram. Oke, buat teman-teman yang belum join di grup Telegram yang menyaksikan video ini, linknya sudah ada di dalam deskripsi di dalam video ini. Ya, silakan klik di deskripsi di bawah ini. Oke, nah jadi buat teman-teman seperti janji saya di grup Telegram, oke, saya akan kasih outlook emas secara long term dan I guess this is the time, ya, ini adalah waktunya dan ini akan saya share ya pandangan outlook secara long term karena emas sudah mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan selama tahun 2024 ini. So banyak yang bertanya-tanya, so what's next? Ya, ini adalah directional secara long term, oke, untuk emas. Oke, namun sebelum kita ke chart, seperti biasa saya akan mulai dulu dari ekonomi kalender. Kenapa? Karena minggu ini kita punya dua data ekonomi yang akan jadi perhatian para trader untuk minggu ini. Ya, yang pertama itu adalah nanti di sini ya, di hari Rabu. Oke, di hari Rabu dan waktunya itu sudah mulai dari 8.30. Oke, dari 8.30 waktu Indonesia Barat, yaitu CPI dari US. Perkiraannya ini semua adalah stay sama. Oke. Kemudian nanti di hari Jumat, ya, di hari Jumat kita akan punya data core retail sales. So ini adalah dua hal secara major yang akan mempengaruhi pergerakan pasar pada minggu ini. Jadi kita bisa tahu kira-kira kapan market akan bergerak volatile, yaitu mulai hari Rabu pukul 20.30 dan nanti hari Jumat 20.30. Dan sebelumnya itu pukul 3 dini hari pagi itu akan ada Fed Chairman Powell speaks. Oke, jadi dua data ekonomi, satu lagi adalah speak dari Jerome Powell. Oke, nah itu adalah tadi timing kapan waktu market kemungkinan besar akan volatile pada minggu ini. Dari ekonomi kalender kita langsung aja ke chart. Oke, untuk chart gold. Ya, gold biasanya saya akan mulai, kalau kalian menyaksikan video weekly market outlook saya biasanya akan memulai dari time frame 4 jam ya untuk mengulas potensial pergerakan secara mingguan. Kali ini saya akan mulai dari time frame monthly karena kita mau mengulas secara long term. Ya, jadi saya akan lakukan coba top down analysis. Oke, kita nggak usah perhatikan lagi yang di sini sebelumnya karena ini udah nggak relevan dengan level sekarang. Level sebelumnya itu adalah 100-an, 200-an, ya, 300, 400, 500. Oke, dan kita sekarang ada di level 2673. Jadi bagian ini saya nggak ulas. Let's start dari this part. Oke, dari bagian ini, yaitu dari tahun 2015. Oke, nah di tahun 2015 kita punya correction seperti ini. Ya, ini adalah complete correction, contracting flat. And then kita punya ini. This is your regular flat upside. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4. Nah, this is the last. Okay, this is your last. This is 5. Ya, di sini adalah 5. Okay, top di sini. At the moment, ya, untuk momen sekarang. Nah, so setelah 5 ini apa? Setelah 5 ini maka kita akan expect major pullback. Okay, so direction will be the downside. Ya, directionnya adalah downside. Oke, biar saya perbaiki di sini. We have this one contracting. Lalu kita punya regular. Okay, this is your 1, 2, 3, 4. Ya, dan this could be your 5 for the moment. Ya, okay, so setelah 5, so what will be the next? Yeah, we expect the major pullback. Okay, we expect the major pullback to come. Ya, so direction secara time frame besar itu adalah downside. Ya, downside. Oke, lalu kita turun ke weekly. Ya,
weekly juga sama. Oke, di sini tadi ini adalah regular flat kita up. Nah, dan di weekly kemarin ya kita lihat kalau price actionnya kalian bisa lihat ya, 2 minggu lalu ini adalah kalian bisa lihat ya, ini all time high, lalu kempes minggu lalu ini candle bearish dominant dan harganya drop. Oke, arahnya adalah ke bawah ya. Nah, ini artinya saya menunjukkan di sini di time frame weekly ini adalah sinkron dengan yang ditunjukkan oleh weekly. So kita drop down ke time frame daily. Nah, di daily juga sama, setelah all time high kita punya candle bearish engulfing di sini dan another bearish engulfing. Dan kalau kita turun ke time frame 4 jam sekarang, oke, di sini saya mau, nah ini saya mau show. Ini nggak gitu jelas, kita akan drop down ke time frame 1 jam. So what's next? Nah, ini dari top, impulse, correction, impulse, this could be your complete correction. Nah, setelah complete correction ini, awalnya saya punya posisi sell di sini, cuman saya nggak gitu suka dengan pergerakan turunnya ini yang terlalu perlahan. Saya expect something like this, drop kenceng begini. Ya, dan kita belum punya pada saat ini. So what's next? Menurut saya ada kemungkinan untuk bounce ya, tapi bounce ini saya nggak interest untuk buy. Why? Nah, saya akan jelaskan structure yang potensial yang kemungkinan bisa terjadi adalah ini. Okay, so this is your impulse to the downside here, from here to here. Lalu ini adalah A, and then this whole thing is your B, potential B, and I expect something like this. Ya, kemungkinan besar dia nggak akan break top di sini, karena kenapa? This A wave, ya, dia pullback cukup dalam mendekati height daripada impulse. So drop, pullback, ya cukup tinggi, mendekati impulse. So I expect something like this as a running, and then drop. Oke, nah kalau kita ukur secara Fibonacci, ya Fibonacci, saya akan tarik Fibonacci-nya. Oke, something like this. This is your impulse. Yang saya ukur dari Fibonacci itu adalah impulse drop. So golden ratio 2699. So untuk seller, ya untuk seller, your start to look for sell di area 2695, 2699, 2701 or even 2704, 78,6. Stop loss above here. Ya, stop lossnya di atas ini. Oke. Nah, ini untuk seller. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau dia dari sini dia naik break di atas top ini gimana? Oke. For temporarily kita akan keluar dulu dari market. Oke. Dengan kondisi final stop loss adalah di sini. Nah, makanya kalau kita nggak keluar dari sini, walaupun directionnya adalah down, nah kalian akan keseret kemungkinan besar the final invalidation di sini 2749, 2749 atau 2750, karena ini adalah impulse A, B, C. Nah, ini adalah apa? Ini adalah running flat. Ya, could this be another running flat? Potential. Ya, jadi ini running flat kemungkinan besar. Ya, kalau running flat berarti dia nggak akan break top yang di sini ini. Ya, 2704 ya, top hari Jumat malam ya 2704. Oke. Nah, dia nggak akan break top di sini. Oke, dia naik for another drop. Ya. Target dropnya di mana? Target dropnya kalau dari sini dia mulai naik sampai di sini, maka kita bisa expect target dropnya kalau kita sell 2672 sampai dengan 2661. Oke, so for the moment I'm waiting for the rebound, ya, for the pullback. Ya, the C wave, but I'm not interested for the buy. Oke, target saya start to look for sell 2695 sampai dengan 2699. Kalau harganya nggak sampai sini gimana? Saya nggak akan sell. Kalau dia keeps dropping to the downside gimana? Ya, biarin aja. So we will not trade gold, ya, as simple as that. Oke, sesimpel itu. Ya, jadi untuk gold, ya, I'll be looking for sell untuk minggu ini.
2695, 2699, 2701 or 2704 stop loss di atas ini. Oke, kalau harganya break di atas stop ini bisa nggak? Ya bisa aja, but I don't expect this hike to be taken, ya, the last lower hike di sini. Oke, 2749. Oke, jadi untuk for the moment just wait and see if the market give us rebound, ya, then we take the sell after the reaction, after hitting somewhere here and then give a reaction. Atau kalau kalian mau pakai strategi break and retest, dia break ke bawah, dia retest ke area sini, silakan. Oke, stop loss di atas sini for the moment. Oke, itu untuk gold, ya. Planning saya untuk minggu ini. Kalau dia nggak ada rebound dan keep dropping to the downside, so just let it be, ya. Oke, itu untuk gold. Next adalah US oil. Oke, untuk US oil gimana? Nah, untuk US oil saya akan kasih gambaran besarnya dulu. Nah, untuk gambaran besarnya at the moment, ya, dari 4 jam kita bisa lihat di sini. Ini adalah impulse ABC, ya, ini adalah regular flat. I expect to go up to break this top minimum, ya, di sini 7630-an. Nah, setelah ini perjalanan dari sini, ya, ini ada impulse ABC yang warna kuning, lalu up, lalu ada regular flat, ini expanding flat, regular flat, up, dan harganya sekarang mulai drop. Nah, buat yang belum punya posisi buy, you can start to look for buy after breaking this low, ya, 269. Oke, low yang di sini 6971, and then kalau dia kasih reaction, you can take your buy. Ya, targetnya kemana? Targetnya adalah minimum to break 72 or here 7260. Oke, 7225 sampai dengan 7260 will be your target. So US oil, wait for the buy, ya. Kalau yang belum ada posisi buy sama sekali, start to look for your buy after taking this low, ya, di bawah low ini 6971, ya, bagi yang belum punya posisi buy. Next yang saya mau bahas adalah DXY. Oke, DXY saya langsung aja ke time frame kecil. Nah, minggu lalu, ini adalah cerita minggu lalu. Oke, saya katakan ini kemungkinan besar akan take this top. Why? Karena kita lihat ini adalah impulse ABC. Nah, ketika kita punya impulse followed by ini, ya, diikuti dengan consolidation, this consolidation means your confirmation the price will go up. Dan ini adalah momen kemenangan Presiden Donald Trump kemarin. Oke, no. So, what's next? Ya, next saya lihat kemungkinan besar ini masih akan naik to break di stop 105.50. Oke, karena di sini harusnya dia akan bereaksi dari 105.50, namun belum. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau harganya memang dia mau turun, dia nggak akan begini. Oke. Nah, this is your consolidation for further upside. Okay, to take this stock before drop. Ya, so untuk DXY upside and then kemudian downside. Ya, so high yang di sini kemungkinan dia bakal break. Oke, so itu untuk DXY. Next saya mau bahas sedikit untuk Euro USD. Nah, untuk Euro USD kita ke 4 jam. Nah, untuk Euro USD ini adalah hari election kemarin di US, harganya drop, push, lalu drop kembali. Nah, so what's next? Nah, saya butuh konfirmasi ini adalah drop, sharp up, lalu drop kembali. Jadi kita punya sharp drop, sharp up, sharp drop. Nah, next thing yang saya perlu di sini adalah consolidation. Kalau artinya ada konsolidasi ini, maka one more drop, lalu up seperti begini. Okay, put your stop loss above here, and then we can take the sell. That's why kalian bisa lihat di sini saya ada kasih alert. Artinya for the moment ini adalah drop. Saya expect something like this, consolidation, drop, take this liquidity, lalu harganya up. Nah, up di sini saya juga agak interest karena majornya itu adalah ini, ya. Risk reward terbesar itu adalah kita trade ketika kita trade impulse yang ini against this impulse. Oke, jadi dia akan drop di sini. Sekali lagi, ya, ini yang saya kemungkinan lihat kemungkinan terjadi. The plan is sell after breaking this stop. Nah, sebelum break this stop,
Ya, saya expect something like this. Ini drop, up, ini drop lagi, consolidation. Without breaking this top, consolidation, drop di bawah ini atau ini, low di sini, up, nah up di sini. Oke, ini akan jadi the last impulse of the correction, and then after this something like this happen, and then I take the sell. Ya, so untuk minggu ini saya incarnya sell euro kalau harga di atas top ini. Oke, dan ketika sell maka stop lossnya harus di atas ini. Ya, itu untuk euro USD. Kenapa? Karena secara fundamental juga setelah kemenangan Donald Trump kemarin, semua fokus ada di dolar. Ya, semua orang larinya ke dolar dan stok di Amerika. Oke, itu untuk euro USD. So the plan is sell after this kind of movement, setelah pergerakan seperti ini, drop, consolidation, drop, up. Nah, setelah up seperti ini, and then we take the sell here, above here, stop loss di bawah, di atas ini. Ya, itu untuk euro USD. Next yang saya mau bahas adalah GBP USD. Ini pergerakannya kemungkinan besar juga bakal sama. Ya, stop lossnya di atas ini, drop, up, drop, sharp up, sharp drop, consolidation, drop. Nah, dropnya ini dia kemungkinan besar hanya akan take drop low di sini atau liquidity di sini, nggak harus di sini, ya. Tapi kalau the best case dia bisa drop di bawah ini, lalu up sekali lagi, something like this, seperti euro, lalu drop. Nah, cuman dia nggak harus sampai break low di bawah ini, saya lihat cukup dia drop, consolidation, lalu drop, take liquidity di sini, can go up, something like this. Oke, dua skenario ya. Skenario yang pertama adalah expanding flat, yang saya kasih dulu yang highest probability chance, drop, up, drop. Nah, ini kalau dia cuma break low yang dari sini, oke, lalu up. Nah, kalau ini terjadi, stop loss di atas ini for one more drop later. Ini yang pertama. Skenario yang kedua adalah drop, up, drop, consolidation, ya, consolidation, drop di bawah ini, lalu one more up. Oke, ini adalah expanding for another drop later. Ya, itu untuk GBP USD. Oke, setelah ini terjadi, ini, ya, baru saya akan ambil sell. Oke, di atas ini, high-nya, ya, stop loss di atas ini. Oke, itu untuk GBP USD. Next market yang saya mau bahas itu adalah natural gas. Nah, natural gas ini saya akan look for buy for this week. Oke, yaitu kenapa? Karena ada structure ini. So this is your impulse to the upside, drop, consolidation, wave B, one more drop, okay, something like this. Di bawah low ini start to look for buy. That's why kalian bisa lihat di sini, ya, alert saya adalah di bawah low yang di sini for another upside. Okay, minimum to break this top, or the best case this top, the very best is this top. Okay, so natural gas something like this, impulse A, B, ini adalah the completion of wave B karena dia udah break di atas high daripada impulse yang ini. Okay, and then one more drop, take this low, we can start to look for buy. Okay, stop loss di bawah low ini. Ya, itu untuk natural gas. Next yang saya mau bahas itu adalah Aussie dollar, Canadian dollar. Untuk Aussie dollar, Canadian dollar ini outlooknya masih sama. Oke, outlook besarnya adalah impulse A, B, C, ini masih up. Nah, jadi target minimumnya adalah break this top dan belum kejadian. Nah, sebelum itu terjadi, market udah kasih pergerakan seperti ini, up, drop. Jadi I can expect consolidation here. One more drop, take this low, the best scenario, before another up. Jadi wait for the completion of this, ya, drop, consolidation, one more drop to take this low, and then you can start to look for buy after the market breaking this low and gives you reaction, yeah, for upside. So Australian dollar, Canadian dollar direction is upside.
Next, GBP AUS atau GBP Aussie Dollar. Oke, this is a complete regular flat. Ya, ini adalah impulse ABC. Ya, saat ini dia harga mulai naik. The skenario-nya adalah minimum break this top, the best case break this top. Oke. All we need at the moment is consolidation, complete consolidation before another push up. Oke, so di time frame lebih kecil, kita coba drop down dulu ke time frame lebih kecil, misalkan di time frame 1 jam. Oke, nah di time frame 1 jam kalian bisa lihat ini drop up. Nah, di sini ada harganya juga ada di break last lower high, ya dia break. Kemudian ini lagi in the making consolidation. Setelah consolidation ini selesai, ya kita bisa buy. Target minimum to break this top, ya di the best case to break this top 9880 sekian. Oke, itu untuk GBP Aussie Dollar. USD Yen next. Untuk USD Yen saya lihat ada structure seperti ini. Biar kalian nggak bingung, ini saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Oke, nah saya langsung aja ke 1 jam. Ini yang saya lihat. Sebelumnya saya melihat ini ya impulse ABC. Nah ini saya kasih warna impulse ABC. Oke, lalu harganya up untuk Donald Trump kemarin, pasca kemenangan Donald Trump kemarin, lalu drop consolidation ke atas B wave dan drop. This is your expanding flat, ya. Ini ada expanding flat. Oke, nah di sini flat yang sudah selesai, udah kelar, dan sekarang ya structure yang in play menurut saya adalah yang ini. Oke, yang ini warna kuning. Jadi impulse A, B, C, dan market akan naik. Minimum to break this top, the best case adalah break this top. Oke, nah reactionnya itu sudah terjadi, ya sudah terjadi di sini. Oke, ini yang warna biru ini, candle warna biru itu adalah bullish engulfing. Nah sekarang berarti artinya kalau itu terjadi kita harusnya udah ada buy di 152425 pembukaan candle ini. Oke, nah cuman dia kan belum break di sini. Artinya adalah kalau dalam perjalanannya dia dari sini dia mau break di sini, oke, terjadi konsolidasi seperti ini, up consolidation. This consolidation means further upside, confirmation for further upside. Oke, jadi yang belum buy, ya kalian bisa tunggu consolidation ini selesai. Oke, ya. Tapi kalau harganya dia naik terus, so we start to look for sell after breaking this top. Ya, jadi kalau misalkan dia nggak ada kasih chance consolidation, just let it be. Naik ke atas, di atas ini we start to look for sell later after the market give us reaction. Oke, itu untuk USD Yen. The next thing yang saya mau bahas adalah Bitcoin. Nah, khusus untuk Bitcoin. Nah, di sini saya akan jelaskan aspek secara psikologis. Nah, yang terakhir strukturnya adalah ini di sini. Oke, impulse ABC up. Ya, ini adalah apa? Ini adalah running flat up, lalu drop, lalu up lagi. Oke, nah sekarang bagi kalian yang merasa, wah saya ketinggalan, nggak buy. Apakah di 80.000? Personally, kalau kalian tanya saya di level 80.000, apakah saya tertarik untuk buy? No. Why? Because this is your all time high. Nah, kalau saya buy sekarang, chance-nya itu 50-50. Oke, chance-nya itu 50-50. Apa maksudnya chance-nya 50-50? Chance-nya 50-50 artinya adalah kalau dari harga sekarang bisa naik nggak? Bisa. But we don't have any complete consolidation or complete correction for the moment. Kita nggak ada. Okay? So all we need now, ya, if you want to be a buyer, you wait for complete consolidation here. Okay? Kalau nggak ada consolidation di sini, saya nggak akan buy. Ingat, kalau kalian buy di sini, harganya bisa naik nggak? Bisa. Tapi kalau kalian bedanya kalau kalian buy setelah complete consolidation, ini namanya higher probability chance. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti apa itu higher probability chance, silahkan kalian kunjungi live saya pada minggu lalu, hari Kamis, ya, yang saya lakukan pada tanggal 7 November. Ya, saya ada bahas apa yang dimaksud dengan higher probability chance ketika kita melakukan trading. Okay, so if you want to become buyer, wait for complete consolidation. Pada saat ini nggak ada sama sekali, yang ada adalah up
consolidation up. Now we need another consolidation before another up. Ya, kalian nggak usah FOMO, wah ketinggalan, nggak. Ya, nothing goes in the straight line. Artinya kalau dia mau naik tajam sekalipun, we need another consolidation. Kalau dia naik tanpa consolidation, just let it be. Ya, this is just not your trade. Okay. Next yang saya mau bahas adalah FTSE. Ya, ini adalah follow up dari minggu lalu biar nggak bingung. Ini saya hapus. Okay, so something like this. Ya, so this is FTSE. Ya, indeks di Inggris. Impulse ABC. Ya, complete regular flat. Minggu lalu harga udah mulai naik. Ya, kalau complete regular flat ini play out, maka dia minimum harus break top yang di sini or the best case stop yang di sini. Oke, tapi kita belum lihat itu pada saat sekarang ini. Stop loss di bawah ini. Nah, kalau kalian mau menjadi buyer, ya, saya kasih dua strateginya. Strategi pertama adalah just measure this one. Oke. Nah, ini adalah your Fibonacci. Fibonacci pada saat ini sudah di bawah golden ratio. Jadi mau jadi buyer, kalian boleh buy stop loss di bawah ini 7911 di bawahnya. Oke, atau kalian mau tunggu lebih lanjut, kalau dia masih bisa drop nggak? Oke, kita lihat ya di time frame lebih kecil. Kita drop down ke time frame 1 jam. Time frame 1 jam. Oke, kita lihat masih bisa drop nggak? Yes, masih ada possible untuk drop. Nah, kita drop lagi ke time frame 30 menit agar kelihatan lebih jelas. Nah, masih bisa drop nggak? Bisa. Kenapa saya katakan masih bisa drop? Let me explain. Oke. Kalau dari sini kita expect harganya naik kenceng, dia nggak akan begini reactionnya. Oke. So yang terjadi sekarang di market adalah ini drop, pullback, B wave, C. Jadi something like this. Ini mirip dengan euro yang tadi saya jelaskan. Drop. Oke, before another up. Personally, saya akan lebih happy kalau market kasih low atau kita buy di bawah harga low di sini. Oke, before another up. Ya, target saya secara pribadi sekali lagi, ya ini tadi saya sudah jelaskan adalah minimum dia akan break top yang di sini 8.400 or ini biar kelihatan lebih jelas 8.400 atau di sini di stop 8420-an. Oke, itu untuk FTSE ya, UK 100 atau FTSE. Stop loss di bawah ini untuk buyer. Next, nah market ini adalah Nasdaq. Nasdaq, saya akan tunggu penutupan candle ini. Penutupan candle ini kalau jadi bearish engulfing seperti di sini, saya akan sell stop loss di atas ini. Oke, Jumat lalu saya sebenarnya sell di sekitar di sini. Ya, sempat profit kecil, namun saya nggak ambil. Ya, karena saya lihat dia akan drop further. Kenapa drop further? Karena ini adalah all time high yang pertama. Pertama ini adalah all time high. Yang kedua adalah kalian lihat ini naiknya impulsif sekali dan banyak sekali gap di bawah yang dia bisa tutup. Ya, fair value gap di bawah. Oke, so strateginya karena ini adalah all time high, drop ini candle reaction engulfing, ya penutupan candle ini kira kurang lebih 3 jaman lagi. Ya kalau ini drop, especially kalau dia drop di bawah ini ya, drop di bawah harga ini, kan kalian bisa lihat ini ada low, ya low-nya itu adalah 21171. Oke, jadi just set something like this. 21 170. Oke. Ya, di bawah ini saya start dulu for sell. Make sure kalau dia udah close di bawah ini, kita sell, stop loss di atas ini, ya. Nah, terakhir untuk menutup video kali ini, saya mau bahas adalah Dow Jones. Nah, untuk Dow Jones, kalian bisa lihat ini adalah all time high terjadi pada hari Sabtu dini hari, Jumat di jam perdagangan US. Oke, setelah all time high ini candle kecil-kecil, so I expect kalau dia nggak ada another all time high, kalau candle ini let's say running candle ini dia break di bawah low ini, kemudian dia close di bawah ini, so I will take the risk to enter the sell. Oke, stop loss above here. Oke, stop loss di atas ini, ya 44212.
Okay, that will be my plan for this index ya. Jadi dua indeks US 30 dan Nasdaq itu all time high, dan satu lagi saya lihat UK 100 FTSE kita bisa buy. Dua-duanya indeks ya, FTSE dan US 100 ataupun US 30 indeks ya, cuman strukturnya beda ya, dimana pada saat ini US 30 dan US 100 itu berada di all time high mereka, sedangkan UK 100 atau FTSE itu enggak. Oke, untuk FTSE sekali lagi I'll be happy if the market can give me the break below this low ya. Ini low-nya berapa ini? Low-nya adalah yang di sini 8.057. Break di bawah 8.057 lalu kasih reaction, we take the buy. Okay, I think that's it. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kita akan ketemu lagi di weekly market outlook minggu depan. Nah, sebelum minggu depan seperti biasa hari Kamis kita akan kumpul di live session pukul 8 malam. Okay, so I'll see you Thursday. Trade with care, all the best for your trade. See you again. Bye bye.